Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Yang akan dibacakan, diuraikan adalah surat Ali Imran ayat 110 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Beliau pagi ini didampingi oleh Ibu Prapti. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh, Bu Mas Rida dan Bapak-Bapak Ibu semua yang ada di Zoom Al-Hasani. Ya, semoga ya kita semua Bapak Ustadz terutama sehat selalu bersama keluarga. Amin. Sama-sama semua kita ya. Ya, Mas Rida juga sehat, Bapak Prapti juga sehat, dan semua kita sehat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu Prapti bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Mas Rida. Alhamdulillah baik. Ibu ya, mantap ya, cerah sekali hari ini merah. Allah mudah-mudahan. Nah, oke. Baik, kita mulai dan Ibu Prapti silakan juga. Oke, syukran Bu Mas Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim. Wassalakan Nabiul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan terhindarnya kita dari malapetaka dan musibah. Allah selalu lindungi kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kepada kita nikmat Islam yang tidak diberikan kepada sebagian besar umat yang ada di muka bumi ini. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan nikmat iman. Nikmat iman yang tidak juga semua orang Allah berikan, sudah mungkin sedikit nikmat iman ini. Karena dengan nikmat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita mudah melaksanakan amal baik, dan mudah bagi kita menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian Allah beri kita nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat ini kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mudah kita mayunkan kaki kita, mudah bagi kita untuk mengendipkan mata, dan enak kita mendengar suara-suara yang datang dari luar kita. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur, modal bagi kita untuk menambah perbekalan kita dalam hadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Sebagaimana ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kami yang menjaga. Maksudnya Allah jaga Quran dan Allah jaga orang-orang di sekitar Quran. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Menjaga dari musibah, menjaga dari malapetaka dan sebagainya. Sehingga kita betul-betul selamat dunia dan selamat akhir. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kesempatan yang seperti ini tidak semua orang dapatkan, Bapak Ibu semua. Tidak semua orang dapatkan. Ada satu komunitas yang semua sama-sama mencintai Al-Quran. Sama-sama ingin bicara tentang Al-Quran. Semua sama-sama ingin mempelajari Al-Quran. Tidak semua komunitas yang ada seperti ini. Kita bertemu dengan Quran dan tidak akan pernah berpisah lagi. Dan kita juga bermohon kepada Allah, semoga nanti di yaumil hisab kita bertemu kembali dan kita bersama-sama dalam satu naungan bendera pencipta Quran. Kita menghadap Allah dan memasuki surga Allah. Salawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, role model kita, contoh teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh beliau bagaimana beliau sebagai seorang suami. Kita contoh beliau bagaimana beliau sebagai seorang pedagang. Kita contoh beliau bagaimana beliau memperlakukan tetangganya.
Kita contoh beliau bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin dan bagaimana beliau sebagai seorang suami. Semua sudah ada pada diri beliau. Uswatun hasanah, sang idola kita. Dan kita berharap kelak di yaumil hisab berjumpa dengan beliau. Dan beliau mau mengakui kita sebagai umatnya. Dan beliau juga memberikan sifat kepada kita. Dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan kita juga minta kita bertetangga dengan beliau. Rasanya di surga kalau tidak bertetangga dengan beliau sepi rasanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan modal kita sebagai mencinta Al-Quran ini modal utama kita. Kenapa kita punya pengen bertetangga dengan beliau? Karena kita mencinta Al-Quran. Karena Allah berjanji, Allah mengumpulkan orang-orang nanti di surga bersama orang-orang yang dicintai. Allah tidak pernah mengingkari janji. Dan kita berharap betul impian kita itu terwujud. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Imran ayat 110. Pagi ini saya didampingi oleh Mbak Prapti atau dipanggil Mbak Uti. Assalamualaikum Mbak Uti. Mbak Uti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Mbak Uti ayat 110 ya. Bagaimana Iya. kalau ditawan sekarang Mbak Uti menguraikannya sekaligus menerangannya gitu. Bisa ya? Insya Allah Ustaz. Insya Ustaz biasanya Allah. kan Uti cuma ini ya, Ustaz yang ini apa yang jawab pertanyaan, yang ini semuanya nanti Ustaz. Oke. Masya Allah. Oke, siapa? Silakan Mbak Uti ya, diuraikan. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menguraikan surat Ali Imran ayat 110. Baik, mungkin saya akan baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasyiqun. Baik, akan saya uraikan ayat ini. Pengalaman pertama, kuntum. Kuntum adalah bentuknya KKL, pelaku antum, akar kata kana dari kawana sesuai dengan kaidah 2 huruf sia. Waw dan ya berubah menjadi alif. Kemudian polanya fa'ala. Artinya kalian adalah. Di Mahmud Yunus halaman 383. Penggalannya ya. Penggalannya aja di mana, Bu? Oh iya, penggalan pertama ya. Maksudnya penggal dulu Mbak Prapti. Gimana Ustaz? Di penggal dulu kuntum. Oh, di penggal dulu. Oke, baik. Nanti semuanya. Oh iya. Saya biasa. Oke, baik. 1, penggalan pertama kuntum.
Penggalan kedua hoiro ummatin itu kata benda majemuk. Kemudian penggalan ketiga uhrijat, kemudian li, kemudian nasi, an-nasi, kemudian ta'muruna, kemudian bi, kemudian al-ma'ruf, penggalan selanjutnya tanhauna, kemudian an, kemudian al-munkari, kemudian wa, kemudian tu'minu, kemudian bi, Allah, kemudian wa, kemudian lau, kemudian amana, kemudian ahlul kitabi, kemudian la, kemudian kana, kemudian hoiron, hoiro lakum, kemudian min, Itu berarti khairan satu, la satu. hoiron lakum satu, la satu, Kum satu. kum satu, ya. Kemudian min, kemudian min hum, kemudian al-mu'minuna, kemudian wa, kemudian aksaruhum, Ya. kemudian al-fasikun. Ya. Ya, kita mulai dengan penggalan pertama, kuntum. Kuntum adalah bentuknya KKL, pelaku antum, akar kata kana, dari kawana, sesuai dengan kaidah 2 huruf sya, waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Kemudian polanya fa'ala, artinya kalian adalah, di Mahmud Yunus 383. Hoiron ummatin itu kata benda majemuk, terdiri dari hoiro, kata benda, akar katanya horo, pola kata kerjanya fala, pola kata bendanya fa'lun, artinya lebih baik, di halaman 123 Mahmud Yunus. Kemudian ummatin itu juga kata benda, akar katanya amma, pola kata kerjanya fala, pola kata bendanya muflatun, artinya umat, di halaman 48 Mahmud Yunus. Kemudian penggalan selanjutnya uhrijat. Uhrijat itu bentuknya KKL pasif, karena di sini ada awalan domah dan patah, kasroh patah, pelakunya iya, kemudian akar katanya horoja, polanya af'ala, artinya dia dikeluarkan, di halaman 115 Mahmud Yunus. Kemudian li huruf jer untuk, artinya an-nasi itu kata benda, akar katanya nasa, artinya manusia, di Munawir 1475. Kemudian penggalan selanjutnya ta'muruna. Ta'muruna itu bentuknya KKSAD. Pelakunya antum, akar katanya amaro,
polanya fa'ala. Artinya kalian akan menyuruh di halaman 48 Mamut Yunus. Kemudian penggalan selanjutnya huruf jar dengan, artinya dengan. Al-ma'rufi. Al-ma'rufi ini kata benda, bentuk kata benda pelaku pasif. Akar katanya arofa. Pola kata kerjanya fala. Pola kata bendanya maf'ulun. Artinya kebaikan atau yang ma'ruf di Mamut Yunus halaman 263. Kemudian huruf bermakna artinya dan. Tanhauna itu bentuknya KKSAD, pelaku antum, akar kata nahaya. Nahaya polanya fa'ala biasa. Artinya kalian melarang. Di halaman 471 Mamut Yunus. Kemudian penggalan selanjutnya huruf jar. Al-munkari. Kata benda, bentuknya kata benda pelaku pasif. Akar katanya nakara. Pola kata kerjanya af'ala. Kemudian pola kata bendanya muf'alun. Artinya ingkar atau yang munkar. Yang munkar di halaman 468 Mamut Yunus. Kemudian huruf bermakna dan. Yu'minuna itu bentuknya KKSAD. Ada awalan yu dan wauna. Pelakunya antum. Akar katanya amina. Polanya af'ala. Artinya kalian beriman. Di halaman 49 Mamut Yunus. Billahi bi huruf jar pada Allah. Billahi Allahi, jadi kepada Allah. Jadi billahi kepada Allah. Jadi bagian pertama ini saya artikan dulu. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan, di sini dikeluarkan, maksudnya dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan, dan kalian melarang dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya huruf bermakna artinya dan. Lau huruf bermakna artinya jika. Amanah itu bentuknya KKL, pelaku huwa. Akar kata amanah, aminah atau aminah, polanya apa? Dia beriman. Di halaman 49 Mamut Yunus. Kemudian ahlul kitabi ini kata benda majemuk, terdiri dari kata benda ahlu itu kata benda. Akar katanya ahala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya ahli di halaman 52 Mamut Yunus. Kemudian al-kitabi itu kata benda, akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun, artinya kitab, di halaman 366 Mamut Yunus. Kemudian penggalan selanjutnya la
huruf artinya bagi. Kemudian kana itu bentuknya KKL, pelaku huwa, kata kana dari kawana, polanya fa'ala. Dia adalah di halaman 383 Mahmud Yunus. Khairon itu kata benda, akar katanya khoro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya lebih baik di halaman 123 Mahmud Yunus. Lahum, huruf hum kata ganti, jadi lahum itu jadi bagi mereka. Bagian ini saya artikan dulu. Dan jika ahli kitab dia beriman, tentu dia adalah lebih baik bagi mereka. Kemudian penggalan selanjutnya minhum, min huruf jar, ya di antara, hum kata ganti, mereka. Jadi di antara mereka. Al-mu'minuna itu kata benda pelaku aktif. Ini jamak. Katanya amanah, aminah, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya muf'ilun. Artinya orang-orang yang beriman di halaman 49 Mahmud Yunus. Kemudian wa huruf bermakna dan aksaruhum itu kata benda majemuk, terdiri dari aksaru itu kata benda, akar katanya kasaro, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya af'alun. Artinya kebanyakan. Di halaman 368 Mahmud Yunus. Hum kata ganti mereka. Jadi kebanyakan mereka. Alfasikun itu bentuknya kata benda pelaku aktif jamak, akar katanya fasiko, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya orang-orang fasik di halaman 316 Mahmud Yunus. Saya artikan ini di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Namun kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Jadi saya artikan keseluruhannya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan kalian melarang dari yang munkar. Dan kalian beriman pada Allah. Dan jika ahli kitab dia beriman, tentu dia adalah lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Namun kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Demikian Ustaz. Alhamdulillah, mantap Bapak. Alhamdulillah. Tenang. Mungkin masih ada kekurangan ya, mohon maaf. Ini manusia, jangan masalah, namanya manusia. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bapak tidak tenang memberikannya mumtaz ya. Saya tambahkan dikit aja masalah konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin. Nah, itu statement dari Allah. Kalian adalah umat terbaik. Yang paling baik yang pernah ada di muka bumi ini adalah umat Islam. Kenapa? Mereka patuh kepada Allah. Dia Allah menyatakan, memberikan piagam emas kepada umat Islam. Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Nah, cuman pakai catatan, ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia, dilahirkan kepada manusia, diberikan kepada manusia. Kenapa persyaratnya? Ta'muru bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada kebaikan. Kalau kita tidak menyuruh kepada kebaikan, kita tidak termasuk
kuntum khairu ummatin. Jadi dia terbaik apabila ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada kebaikan. Nyuruh orang sholat, nyuruh orang puasa, nyuruh orang ngajak orang ke baca Quran, ngajak orang ke masjid dan sebagainya, kebaikan-kebaikan, ngajak orang berzakat, ngajak orang pergi haji umrah dan sebagainya yang diperintah oleh Allah. Jadi kalian akan jadi manusia terbaik apabila mengajak kebaikan. Tapi tidak begitu aja, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah, melarang dari anil munkar, perbuatan mungkar, fasik, dilarang. Untuk kalau nyuruh kebaikan gampang, Pak. Orang nggak mau ya kita diam. Tapi kalau melarang kemungkaran itu beresiko. Bapak coba larang orang berjudi, ada masalah, Pak. Larang orang berzina, punya masalah. Kalau orang larang berbuat maksiat, itu ada risikonya. Maka kadang-kadang watanha anil munkar lebih berat daripada wa ta'murun bil ma'ruf. Kita ajak orang berbuat baik, nggak mau orang, ya paling ya risikonya benci. Tapi kalau watanha anil munkar, melarang kepada kemungkaran, itu risikonya bisa nyawa. Coba Bapak larang orang berjudi, digebuk, Pak. Larang orang berzina, wah ditabok. Dilarang orang berbuat maksiat, kita punya risiko. Tapi itu harus sebuah risiko. Berisiko dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian wa tu'minuna billah. Kita percaya kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi ya Allah. Kita sakit karena Allah, takdir. Kita percaya betul bahwa semuanya sudah terjadi, sudah dicatatkan Allah 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Itu ada di sini. Jadi sebelum bumi diciptakan 50.000 tahun sebelumnya yang ukuran Allah itu sudah tahu siapa kita, tahun berapa kita lahir, tahun berapa kita meninggal, apa yang akan terjadi, itu semua terjadi. Dan itu semuanya terbaik. Skenario Allah itu pasti terbaik. Adapun yang kita menimpa kita, katakanlah menurut kita musibah, tapi menurut Allah bukan. Pengangkat derajat atau penghapus dosa. Jadi nggak ada masalah, semua kebaikan. Daripada nanti kita kena, daripada nanti kita Allah dihukum Allah, baru sekarang. Setiap yang terjadi pada diri kita, sampai rambut yang gugur di kita pun sudah tercatat semuanya. Sampai kalau saya menyampaikan, sampai sel darah terkecil kita pun mati. Menurut kedokteran ada tuh sel darah mati, ganti dengan sel baru, itu sudah tercatat semuanya. Bahkan debu jatuh pun di malam gelap gulita di sebuah gua yang hitam kelam, itu Allah sudah catat semuanya. Jadi tidak ada masalah. Nah, jadi waktu minun nabilah, kita percaya pada Allah. Sepenuhnya kita mengajak orang kepada kebaikan, kemudian melarang orang dari kejahatan, kemudian kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan pasti akan terjadi. Sekalipun semua dunia menghalanginya, tidak akan pernah terhalang. Sebaliknya kalau Allah tidak mau, ya seluruh dunia pun menghendaki terjadi, nggak akan terjadi. Waktu minun nabilah. Walau amana ahlul kitab, dan jikalau ahli kitab beriman seperti ini, lakana khairul, maka itu sungguh baik bagi mereka. Mereka enggak percaya kadang-kadang kepada Rabbina, kadang percaya kepada hewan-hewan lain dan sebagainya. Jadi kita, kalau mereka beriman seperti itu, maka itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minin, dan sebagian mereka ada yang beriman. Jadi ahli kitab itu juga ada yang beriman, ada percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau ada mereka yang beriman, pasti dituduh oleh kaumnya paling jahat, paling bodoh. Orang-orang bodoh lah yang percaya pada Nabi Muhammad, kata dia. Nah, jadi minhumul mu'minin. Wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka, aksaru itu superlatif, dan kebanyakan mereka fasik, orang fasik. Fasik itu orang-orang yang mengingkar kepada Allah, selalu berbuat mungkar, selalu berbuat apa yang dilarang oleh Allah diperbuat. Sementara yang disuruh oleh Allah dia tidak kerjakan. Jadi orang fasik itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita termasuk kuntum khairu ummatin yang dikeluarkan oleh Allah, yang selalu menyuruh kepada kebaikan. Yang paling tidak, kalau kita belum mampu melarang kejahatan, ajak orang kepada kebaikan. Salah satunya di kita adalah ngajak orang belajar Al-Quran. Ngajak tuh Bu Fitri ini ngajak orang sudah nulis sebelahnya Bu Lena, nulis bagus. Jadi itulah ya, kita selalu mengajak orang kepada kebaikan. Kita nggak mau ngajak orang lagi macam-macam, ngajak orang mabok, udah nggak zamannya lagi. Kita udah dekat dengan kubur. Pokoknya setiap perbuatan kita sudah tidak ada lagi yang bernilai maksiat, tidak ada lagi yang bernilai fasik.
Ke depan kita selalu, kalau nggak kita ngaji, kalau nggak kita salat, kondisi kita jaga terus beruduk, sehingga setiap helaan napas kita ada nilai ibadah. Setiap tatapan mata kita ada nilai ibadah. Setiap yang kita dengar juga ada nilai pahala. Kita sudah terlambat, usia ini sudah terlambat kita. Jadi kita nggak mau lagi perbuatan kita mengandung perbuatan maksiat atau mengandung mungkar. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang disampaikan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Maklumlah kita sedang belajar, kalau ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Mas Rida kami kembalikan, dan kepada Bu Prapti kami ucapkan selamat. Semoga Bu Prapti tetap istiqomah dengan Al-Quran ya. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ibu Prapti, sekali lagi selamat ya Bu. Terima kasih Bu Mas Rida. Ya, Ya, mantap sekali Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah. Demikianlah Bapak Ibu uraian Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Berikut juga sudah ada penjelasannya dari Ustadz. Semoga kita yang dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin.